dari kompor yang multifungsi seperti ini. Nah, boleh ceritakan ini mungkin Anissa, kira-kira bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat satu kompor ini itu apa saja? Ya, untuk membuat kompor ini kami di sini tidak perlu banyak bahan-bahan yang digunakan karena pada dasarnya kompor ini sudah ada. Kompor yang digunakan adalah kompor yang cuma menggunakan bahan bakar minyak, dan ini sudah cukup lama sebenarnya kompornya, dan mudah ditemukan kalau misalnya kita mempunyai kompor-kompor di rumah yang sudah bekas. Dan di sini juga inovasinya pun sederhana, cuman ditambahkan atasan pada bagian atas dari kompor dan bagian bawah. Bahannya pun juga mudah, dari seng besi, dan juga kawat-kawat sederhana yang mungkin di rumah kita punya ataupun dibeli pun kita murah harganya. Baik, berarti bisa untuk buat sendiri pun bisa sebenarnya ya. Baik, boleh diceritakan kira-kira proses dari alat ini sendiri itu seperti apa? Ya, proses dari cara pembuatan ini sendiri itu yang pasti tentunya adalah kami di sini menggunakan gambar. Kami sketch dulu gambarnya dan kami konsultasikan kepada guru bagaimana kira-kira ukuran ketebalan untuk penggunaan bagian atas pada penggunaan arangnya dan pada bagian bawahnya agar aman, karena di sini kan kita menggunakan minyak dan di atasnya kita menggunakan arang ataupun briket. Tentunya perlu posisi yang aman untuk antara jarak yang bawah dengan yang atas. Kalau misalnya kita tidak aman dalam mengukur ketinggian ataupun ketebalannya, itu akan berbahaya bagi pengguna dan bagi lingkungan sekitar juga. Jadi cara pembuatannya pun yang pertama adalah di sketch dulu, diatur dulu bagaimana ukurannya, berapa ukurannya, baru nanti setelah diukur, dan itu semuanya tergantung kita. Kita mau modelnya seperti ini bisa, mau segi 4 juga bisa, itu tergantung kita. Baru nanti setelah selesai, nanti dibawa ke tukang las ya, karena kan kita nggak mungkin tuh ngelasin. Tapi kalau misalnya ada jiwanya, ya bisa melakukannya sendiri untuk lebih murah lagi. Baik, kalau bicara murah seperti itu, kira-kira biaya untuk membuat satu kompor ini berapa? Ya, sebenarnya tergantung dari pengguna itu sendiri ya. Kalau mau lebih bagus, lebih enak dilihat, ya pasti costnya mungkin agak lebih mahal. Tapi di sini karena kami penggunaannya pun untuk masyarakat umum dan sangat-sangat sederhana, untuk penggunaan ini kami bisa dua alternatif, bisa beli itu pun tidak sampai dengan harga 100.000, karena kemarin kami hanya membelinya sekitar 40.000 untuk kompor ininya saja. Dan kalau misalnya ada di rumah, kan kompor lama biasanya ada di rumah, itu bisa didapatkan dengan gratis. Dengan penambahan pada kerangka yang bawah dan bagian atas itu adalah kaleng-kaleng ataupun besi-besi biasa yang ditambahkan, dan itu pun tidak sampai harganya 30.000 ke atas, dan dengan ditambah las mungkin kira-kira sekitar 150-200 ribuan lebih. Dan kekurangannya mungkin di sini masih bentuknya masih kurang menarik, mungkin tampilannya ya, tampilannya kurang menarik, dan juga dari pengaturan ininya mungkin masih perlu diperbaiki lagi. Baik, kalau sudah jadi seperti itu, nantinya insya Allah bisa dipasarkan. Kira-kira perawatannya seperti apa nantinya ketika barang ini sudah jadi seperti itu? Ya, kalau perawatan sebenarnya itu umum pada kompor-kompor biasa, cuman karena dia ini dari besi ya, mungkin kita harus lebih rajin untuk dielap, dibersihkan karena takutnya karatan. Tapi kalau misalnya kita nanti sudah bisa sampai stainless yang tahan karat, itu pun penggunaannya juga sama pada umumnya. Dan yang paling penting adalah penggunaannya nanti antara minyak dengan yang briket tidak boleh digunakan secara bersamaan, karena itu sangat berbahaya. Karena kalau di bawah panas kan, yang di bawah panas itu akan meledak. Jadi agar aman, kita juga itu kan lebih hemat. Kita bisa pakai yang di atas, kita juga bisa pakai yang bawah. Dari situ pun kita bisa belajar untuk bagaimana mengatur cara penggunaannya itu sendiri dan menghemat barang itu sendiri agar lebih tahan lama, dan juga barang ini bisa tahan lama.
Temuan lain yang juga memanfaatkan limbah tanaman di perkarangan sekolah menjadi salah satu inovasi yang dilakukan siswa. Siswa SMA Plus Negeri 17 Palembang melakukan inovasi pada akar tanaman untuk dijadikan bonsai plastik. Halo, selamat sore. Ini dengan siapa ini? Muhammad Rafiki ya. Muhammad Rafiki. Baik, Muhammad Rafiki, ini inovasi apa ini yang kalau ada di depan kita ini? Oh, ini pembuatan bonsai dari plastik dan akar tanaman. Bonsai dari plastik dan juga akar tanaman. Baik, boleh diceritakan ini proses awal ataupun ide awal dari untuk membuat inovasi ini? Baiklah, ide saya membuat inovasi ini yang pertama itu adalah kurangnya pemanfaatan plastik bekas. Seperti ember-ember cat maupun ember-ember bekas ataupun ember-ember yang sudah bolong ataupun yang tidak bisa digunakan. Kemudian alasan saya ataupun latar belakang saya membuat ini yang kedua adalah akar. Akar kebanyakan orang setelah menebang pohon akar tidak dimanfaatkan. Mereka hanya membuang ataupun membakarnya di tempat sampah. Tetapi di sini kita bisa merubahnya menjadi karya seni yang lebih bernilai. Baik, nah kalau untuk proses membuatnya ini biasanya memakan waktu berapa lama ini? Kalau dalam pembuatannya dari awal sampai selesai itu lebih kurang 2 jam. 2 jam. Prosesnya apakah cuma membuat dari bonsai ini saja ataukah bisa dikreasikan dengan alat-alat yang lain seperti itu? Dikreasikan itu merupakan dari bentuknya, kemudian dikreasikan seperti ada ditambah kembang-kembang ataupun jadi lebih menarik perhatian. Nah, kalau untuk bahan bakunya sendiri kira-kira ini didapatnya dari mana ini? Bahan bakunya sungguh mudah didapat. Yang pertama kita menggunakan ember. Ember ini banyak sekali di rumah-rumah, di mana ember-ember bekas ataupun ember-ember cat bekas pembangunan yang hanya bisa diletakkan menjadi sarang nyamuk, itu tidak digunakan. Sekarang di sini digunakan menjadi salah satu bahan baku. Kemudian akar. Akarnya sangat mudah didapatkan, seperti bekas-bekas pembangunan ataupun bulldozer biasanya akar itu terangkat. Jadi daripada akar itu tidak digunakan, di sini kita gunakan sebagai 3R. Baik, nah kalau dukungan dari sekolah sendiri, dari guru pembimbing itu seperti apa dalam proses pembuatannya ini sendiri? Baiklah, guru maupun pihak sekolah itu sangat mendukung dari pembuatan 3R ini. Kelihatan dari mereka menyokong dan mensupport penuh kegiatan 3R ini. Kemudian memfasilitasi siswanya apa yang kurang, apa yang belum dari kebutuhan dari 3R ini. Baik, nah kalau untuk pembuatan inovasi ini sendiri, apakah ini memang masuk dalam tahap belajar mengajar? Apakah ini memang dari pelajaran ekstrakurikuler seperti itu? Khusus di SMA 17, kami mempunyai salah satu mata pelajaran itu PLH. Di mana PLH ini salah satu mata pelajaran yang berwawasan lingkungan. Salah satunya pemanfaatan ada bahan-bahan yang sudah tidak terpakai seperti ember bekas, akar kayu dan lainnya, atau disebut dengan 3R, reduce, reuse, recycle. Baik, nah kalau sudah jadi nih misalnya seperti itu, kira-kira apakah ada inovasi lainnya nantinya untuk membuat barang yang sudah jadi ini diinovasi lebih baru lagi seperti itu? Ada. Saya juga berpikir untuk membentuk seperti pohon Natal. Karena kenapa kalau kita cari akar yang membentuk pohon Natal itu sangat prospek kedepannya sangat baik sekali pada saat Hari Raya Natal. Nah, kalau Alifian nih ya, kira-kira kalau saya boleh bertanya bagaimana sih proses pembuatan dari inovasi ini sampai dengan dia jadi seperti itu? Oke, yang pertama kita perlu mempersiapkan beberapa alat dan bahan. Yang pertama itu kita memiliki plastik bekas, kemudian alat untuk tempat untuk mencairkan plastik ini. Kemudian kita membutuhkan suatu pengaduk. Di sini kita menggunakan kayu, kemudian kita menggunakan kompor. Selain itu kita juga menggunakan cat pilok untuk menghiasi warnanya. Kemudian kita juga memiliki satu daun untuk menghias. Kemudian setelah itu cara membuatnya, yang pertama kita masukkan dulu plastik ini ke dalam tempat pencairan.
Kemudian kita lakukan pengadukan sampai dia mencair. Terus sampai kira-kira sampai setengah jam lah. Kemudian setelah itu, setelah plastiknya cair, kita taruh di tempat akar yang sudah disiapkan. Nanti kita hiaskan di sini. Setelah itu, setelah dilumurkan semua, nanti ada proses selanjutnya, yaitu kita menghias menggunakan cat pilok. Setelah itu sampai selesai, sampai udah berwarna hijau, kita hias pakai bunga supaya lebih menarik. Proses selanjutnya yaitu bisa kita hias dengan menggunakan bunga-bunga ini. Kemudian ini kan rumput, berbeda dengan ini kita taruh di sini nanti supaya lebih menarik. Kemudian ya, berbeda dengan ini. Ini kita anggap sebagai rumput. Bisa kita taruh di sini nanti. Hasil setengah jadi seperti Ya, ini hasil setengah jadinya. Baik. Nah, kalau misalnya ini kan terkena panas seperti itu, apakah bisa meleleh atau memang sudah keras jadinya seperti itu nantinya? Tidak, ini kan hasil lelehan ini. Nanti kita tunggu sampai kira-kira sampai 2 jam biar dia jadi seperti ini, jadi keras gini. Nanti baru setelah 2 jam nanti baru bisa dipilok ini. Pemanfaatan limbah tanaman di sekitar lingkungan sekolah seperti dedaunan kering merupakan awal terciptanya gagasan pembuatan kompos. Siswa SMA Plus Negeri 17 kali ini melakukan sesuatu yang baru, yaitu mengganti air untuk pembuatan kompos dengan batang pohon pisang. Selamat sore adik-adik. Sore. Ini lagi ngapain nih, Dek? Ini kita lagi membuat pupuk kompos, Kak. Pupuk kompos ya, ini menarik sekali nih. Ide awal untuk membuat pupuk kompos ini sendiri seperti apa nih, Dek? Jadi kan seperti yang kita tahu, penumpukan sampah organik itu udah sangat banyak. Jadi sekolah kita berusaha bagaimana sih caranya untuk mengurangi penumpukan sampah organik tersebut. Baik, nah ini bahan-bahan yang didapat ini biasanya didapat dari mana saja? Kalau misalnya untuk bahan dasarnya, sampah organiknya kita peroleh dari daun-daun yang jatuh di sekitar sekolah. Sama ada gedebong pisang kita dapat di samping sekolah juga ada. Nah kalau ini sendiri proses pembuatannya bisa diceritain nih, Dek? Kira-kira gimana proses pembuatannya sendiri? Bisa, pertama kita butuh sampah organik, itu daun-daun kering. Kita lepaskan dari tulang daunnya agar dia lebih mudah terurai. Lalu di sini ada gedebong pisang, gedebongnya dicacah kecil-kecil. Terus kita juga punya pupuk kandang. Seperti itu. Nah, kalau kita berbicara mengenai pupuk kompos kan sudah biasa seperti itu ya. Nah, ini inovasinya yang baru seperti itu dari pembuatan pupuk kompos ini sendiri yang dilakuin Adek sama teman-teman ini apa seperti itu? Nah, di sini yang bedanya, kalau biasanya pupuk kompos itu dengan bantuan air, kita mengganti air dengan gedebong pisang. Karena gedebong pisang itu sendiri kan sudah menghasilkan air, jadi bisa digunakan sebagai pengganti air. Baik, nah biasanya kalau sudah jadi seperti itu ya, hasilnya ini biasanya digunain untuk apa? Hasilnya biasa kita gunakan di lingkungan sekolah untuk memupuk tanaman supaya subur. Oh, seperti itu. Kalau untuk di luar belum? Sorry. Kalau untuk di sosialisasi keluar itu kita belum. Baik. Nah, gimana dengan bantuan dari guru seperti itu ya? Memotivasi adik-adik semuanya untuk membuat pupuk ini sendiri seperti apa dari pihak guru? Tentunya kalau guru-guru itu sangat mendukung, karena memang pupuk kompos ini merupakan satu pelajaran dari SMA Plus 17 ini. Jadi dibuat kelompok-kelompok kecil seperti itu untuk membuat pupuk kompos ini ya. Berarti ini rutin. Rutin untuk kelas 10. Berbagai inovasi yang dilakukan siswa ini tidak terlepas dari bimbingan dan arahan guru pembimbing.
Inovasi yang dilakukan siswa dalam bidang lingkungan ini termasuk dalam pelajaran kelola lingkungan. Munculnya ide-ide ini dimulai dari adanya satu pelajaran di SMA 17, yaitu pelajaran muatan lokal, yaitu pengelolaan lingkungan hidup. Di sini pembelajarannya itu siswa-siswa diharapkan untuk mengeluarkan ide-idenya. Jadi si guru hanya memancing, hanya memberikan satu ide secara umum. Misalnya nanti disuruh siswa itu memberikan satu pengelolaan limbah. Misalnya kita disuruh untuk mengelola kompos. Nanti untuk mengelola kompos, guru-guru khususnya guru mata pelajaran tersebut, dia hanya memberikan arahan instruksi secara umum. Nanti untuk ide-ide yang akan muncul itu adalah ide-ide dari siswa. Seperti nanti yang tadi pupuk kompos, yang tadinya secara konvensional kita hanya menggunakan air, nanti muncul satu ide dari siswa karena diskusi, muncullah ide kenapa tidak mengganti air dengan sesuatu yang berbeda, misalnya dengan menggunakan gerbang pisang, seperti itu. Inovasi pendidikan yang ada di SMA Plus Negeri 17 ini dimulai dari kurikulumnya yang bersifat inovasi, kemudian kegiatan non-akademik juga bersifat inovasi. Untuk kegiatan non-akademik seperti ekstrakurikuler, itu ada beberapa ekstrakurikuler yang dilakukan di SMA Plus Negeri 17 Palembang ini. Penggunaan kompos itu masih berlaku untuk wilayah SMA Plus Negeri 17. Di sini kami sangat memaklumi karena pepohonan, tumbuh-tumbuhan, dan pot-pot yang membutuhkan pemupukan itu masih sangat banyak, sehingga kami masih hanya membutuhkan menggunakannya untuk batasan wilayah SMA Plus Negeri 17 Palembang. Ke depan kita akan membuat lagi yang lebih inovasi. Tahun ini akan membeli suatu alat yang lebih besar, itu tentang bagaimana pencacahan daripada bahan-bahan organik dan anorganik, sehingga nanti kami akan bisa olah sendiri dengan alat-alat ini, dan mudah-mudahan kebutuhan SMA Plus Negeri 17 akan terpenuhi. Temuan siswa ini akan terus dikembangkan dan ditingkatkan sehingga temuan ini bermanfaat bagi sekolah dan masyarakat. Kedepan akan diupayakan untuk mencarikan peluang pemasaran dari hasil temuan para siswa sehingga berdaya guna dan berhasil guna serta bermanfaat dalam menjaga lingkungan yang tetap asri, nyaman, dan indah. Pemirsa, berbicara mengenai inovasi tentunya tidak akan pernah ada habisnya. Dan mungkin setelah ini akan bermunculan inovasi-inovasi lainnya. Dan semoga tayangan kami kali ini dapat memotivasi dan juga menginspirasi Anda agar dapat membuat suatu inovasi lainnya. Kita ketemu di paket inovasi berikutnya dengan topik yang berbeda. Selamat datang.